Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Agenda Hidup. Kita harus memahami peta lengkap dan rangkaian utuh dari apa yang Allah lakukan dalam hidup kita dan mengerti maksud semua yang Dia lakukan bagi kita. Selagi seorang anak manusia masih kanak-kanak, biasanya ia tidak mengerti apa yang orang tua lakukan bagi mereka. Anak-anak yang mengerti kebaikan orang tua dari setiap coklat dan mainan yang diberikan, dan kesempatan jalan-jalan ke tempat wisata. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, seharusnya memiliki pemahaman yang lengkap dan rangkaian utuh dari apa yang dilakukan orang tuanya, dan mengerti untuk apa orang tua melakukan semua itu. Demikian pula kita sebagai orang Kristen yang dewasa harus memiliki pengetahuan dan pengertian yang lengkap dari peta kebijakan Tuhan dan rangkaian utuh dari apa yang Allah lakukan dan maksud-maksudnya melakukan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berkata, "Dengan apa aku balas kebaikanmu?" Maka sebenarnya apapun yang kita lakukan tidak setimpal dengan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Jadi, kalau kita hanya berbicara mengenai berkat jasmani, Tuhan memberikan kita untung dalam bisnis 100 juta, lalu kita kembalikan 10 juta sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Itu sikap kanak-kanak atau sikap yang tidak dewasa. Tuhan memberikan dirinya bagi kita adalah pemberian yang tidak ada taranya. Tuhan Yesus begitu ekstrim mencintai kita. Maka sepatutnya kita membalas kebaikan Tuhan juga dengan cinta yang ekstrim. Tidak ada cara lain untuk bisa menyenangkan hati Bapa selain terus berubah untuk memiliki karakter Kristus. Sehingga dalam segala hal yang kita lakukan tidak bercacat, tidak bercela. Oleh sebab itu, kita harus berani mengambil satu keputusan dan berkomitmen. Bertekad bahwa satu-satunya agenda dalam hidup kita adalah mencari Allah untuk mengenal dan mengalami Dia. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Masalahnya, banyak orang Kristen telah terjebak dengan filosofi yang salah. Banyak orang Kristen menyelenggarakan hidup bukan karena mau menemukan Tuhan dan mau membalas kebaikannya, tapi karena memang hanya mau menikmati dunia dan kebaikan Tuhan yang diukur dari pertolongannya atas studi, karir, kerja, keluarga, dan semua hal yang bersifat fana itu. Hal itu telah menjadi standar orang beragama pada umumnya. Sejatinya, kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Jika kita sudah memahami peta lengkap dari pekerjaan Tuhan, rangkaian utuh dari karya-karya Tuhan, maka kita mengerti tujuan hidup kita. Hidup ini tidak gratis. Adam dan Hawa diciptakan untuk mengelola taman, menaklukkan bumi ini. Kejadian 1 ayat 28.
Dan tentu yang ditaklukkan bukan hanya alam fisik, tapi juga metafisik, yaitu Lucifer atau kuasa gelap yang memang dibuang di bumi. Sekarang kita menjadi anak-anak Allah yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini lebih berharga dari semua berkat jasmani atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebab kita ditebus untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita diperhitungkan sebagai orang yang berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Agenda hidup kita satu-satunya haruslah bagaimana kita mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya, memenuhi rencananya dalam hidup kita. Semua kegiatan hidup kita tujuannya hanyalah hal tersebut. Menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa, menjadi kekasih Tuhan Yesus, dan mempelai yang tidak bercacat, tidak bercela, yaitu menjadi perawan suci di hadapan Allah. Ini tidak mudah, tapi kalau kita membiasakan diri, maka kita tidak akan meleset. Masalahnya, liciknya hati manusia dan pekerjaan iblis yang cerdas membuat seseorang yang ada di lingkungan sekolah teologi dan gereja, tapi sebenarnya tujuannya bukan Tuhan dan kerajaannya. Bukan karena mau menjadi anak-anak Allah yang berkenan atau mempelai Tuhan, tapi karena mau menjalankan roda kehidupan di bumi ini dengan nyaman. Itulah sebabnya sungguh berbahagia orang muda yang sejak dini sudah dilatih Tuhan untuk memiliki satu-satunya agenda yang benar. Dan inilah yang disebut dengan meninggalkan dunia, atau sama dengan rela kehilangan nyawa. Fakta yang tidak bisa dibantah, pada umumnya manusia telah sesat. Manusia menggerakkan kegiatan hidupnya dengan segala kegiatan hanya untuk tujuan sementara. Tujuan sementara itu adalah kebahagiaan di dunia ini dengan sarana dan berbagai fasilitas. Dan untuk itulah orang mengejarnya. Tidak salah memiliki fasilitas, tetapi kalau hal itu menjadi kebahagiaan hidup kita yang menyingkirkan tujuan hidup yang harus kita miliki sebagai agenda hidup kita satu-satunya, berarti kita telah menyimpang dan berkhianat kepada Tuhan. Gaya hidup standar tersebut dianggap sudah paling benar, normal, dan banyak orang merasa nyaman hidup di dalamnya. Dan itulah satu-satunya agenda hidupnya. Bahkan Tuhan pun diharapkan mendukung agenda ini. Beragama pun untuk mendukung agenda ini. Dari sejak kecil kita telah melihat gaya hidup yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Orang tua, tetangga, teman sekolah, dan sebagainya. Gaya hidup tersebut adalah gaya hidup orang-orang yang agendanya mengusahakan segala sesuatu untuk kenikmatan sementara. Dengan satu janji dalam hati, suatu hari nanti, saya akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya tidak akan hanyut di sini. Aku masih menghormati Tuhan. Tanpa disadari, iblis sedang menggiring orang-orang ini ke dalam pembantaian. Dan memang tidak mudah keluar dari gaya hidup yang salah ini, karena telah tertanam dalam jiwa.
sudah nyaman dinikmati, dan itu membentuk kepribadian sampai taraf sangat kuat. Jangan-jangan sampai fase atau level tidak bisa diubah lagi. Jadi, agenda hidup kita memang hanya untuk mengenal Tuhan, memahami peta lengkap dari karya-karyanya, rangkaian utuh dari pekerjaannya, dan maksud Tuhan melakukan semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan mengajarkan kita cara hidup anak-anak Allah yang dikatakan oleh Tuhan sebagai bukan berasal dari dunia ini. Kristen yang benar adalah semua kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang kudus itu bukan tokoh satu orang atau dua orang yang diakui dan disahkan gereja. Sejatinya, semua orang percaya harusnya menjadi orang kudus. Dan Tuhan menyediakan fasilitas itu karena Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dimanapun kita bisa menangkap kebenaran yang diajarkan Tuhan, hikmat yang Tuhan ajarkan, pelajaran rohani yang Tuhan berikan. Dimanapun dan kapanpun. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki banyak agenda, maka makin dia sesat dan tidak pernah dia menemukan dan mengalami Tuhan. Lepaskan semua agenda yang tidak membawa kita sempurna. Selesaikan sebelum terlambat. Satu-satunya agenda dalam hidup kita adalah mencari Dia, untuk mengenal Dia dan mengalami Dia. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.